Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faiz Sapat Nadif dengan NPM 2357051012. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar dengan backward chaining. Yang mana studi kasus yang saya buat ini adalah tentang kesehatan, yaitu gangguan tidur. Dengan deskripsinya itu seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan gangguan tidur. Terus sistem pakar akan membantu dokter mendiagnosis jenis gangguan tidur berdasarkan gejala yang dirasakan pasien dengan metode backward chaining. Jadi untuk fakta awalnya itu yang pertama, pasien mengalami sulit tidur setiap malam. Kemudian yang kedua itu pasien merasa lelah saat bangun tidur. Yang ketiga itu pasien sering terbangun saat tengah malam. Yang keempat itu pasien merasa cemas berlebihan. Dan yang kelima itu pasien sering tertidur saat siang hari. Nah, kemudian lanjut ke aturan yang diambil itu if then nya, yang itu rule base nya. Untuk yang aturan pertama itu rule nya, jika sulit tidur setiap malam dan merasa cemas berlebihan, berarti itu insomnia ya. Jadi pakai analogi and, if, sama then. Udah itu. Yang kedua itu if if sering tertidur saat siang hari and sering terbangun saat tengah malam, maka sleep apnea gitu. Terus yang ketiga itu jika merasa lelah saat bangun tidur dan sering terbangun tengah malam, kemudian kualitas tidurnya buruk. Yang keempat itu jika insomnia, maka gangguan tidur ringan. Kemudian yang kelima itu jika sleep apnea, maka gangguan tidur berat. Yang keenam itu jika kualitas tidur buruk, maka gangguan tidur ringan. Jadi untuk tujuan diagnosanya ini, tujuannya itu menentukan jenis gangguan tidur, yaitu gangguan tidur ringan atau gangguan tidur berat, dengan metode backward chaining, yaitu penelusuran dari tujuan ke fakta. Jadi untuk proses backward chaining itu, yang pertama itu dicek dulu apakah gangguan tidur berat dapat dibuktikan. Yang rule yang diambil itu adalah rule 5. Rule 5 yang ini. Jadi dia buat tentuin apakah gangguan tidurnya berat dapat dibuktikan gitu kan. Terus premis itu kan step apnea tadi itu. Nah, jadi untuk ngeceknya itu rule kedua. Jadi kalau misalnya dia sering tertidur saat siang hari dan sering terbangun saat tengah malam, itu berarti sleep apnea. Itu yang mana kalau misalnya fakta yang F3 sama F5 tadi cocok, maka sleep apnea itu sama dengan benar. Jadi kalau misalnya udah dicek berdasarkan fakta juga, sering terbangun saat tengah malam dan sering tertidur saat siang hari. Jadi dia bakal membuktikan kalau sleep apnea itu ya benar, maka gangguan tidurnya itu berat gitu. Dan jadi dia udah terbukti gitu. Dan untuk langkah keduanya itu untuk ngecek apakah gangguan tidur ringan gitu, juga dapat dibuktikan dengan rule 4 dan rule 6 tadi, yaitu insomnia sama kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk gitu. Jadi yang apakah insomnia gitu. Yang pertama, rule pertama itu dicek, kemudian premisnya itu sulit tidur dan cemas. Kemudian fakta F1 sama F4 itu cocok tadi. Maka insomnia itu benar. Jadi dan dapat buktikan lagi, maka gangguan tidur ringan itu benar gitu. Kemudian apakah kualitas tidurnya buruk gitu. Kemudian premisnya itu lelah saat bangun dan terbangun saat tengah malam. Kemudian berarti fakta kedua dan fakta ketiga cocok. Kualitas tidur buruk itu benar dan gangguan tidur ringan itu benar. Jadi kualitas tidurnya buruk. Kemudian untuk kesimpulan itu hasil diagnosa, pasien terindikasi mengalami sleep apnea dan insomnia. Maka pasien memiliki gangguan tidur berat dan ringan secara bersamaan. Rekomendasinya itu konsultasi lanjutan ke dokter spesialis tidur.
Kemudian terapi perilaku kognitif dan pemeriksaan lanjutan untuk sleep apnea. Kenapa hasil diagnosanya seperti ini? Karena setelah 2 langkah tadi itu dia gangguan tidur ringan sama gangguan tidur beratnya dapat semua secara bersamaan. Dan untuk penutupnya itu di sini sistem pakar menggunakan metode backward chaining untuk menelusuri gejala ke kesimpulan diagnosa. Untuk kelebihannya itu dia pendekatan logis dan struktur dan dapat diterapkan dalam sistem kesehatan digital. Kemudian terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.